Perhatikan peristiwa berikut. 1. Pemantulan. 2. Hamburan. 3. Absorpsi selektif. 4. Pembiasan tunggal. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang cahaya. Penyebab polarisasi diantaranya adalah mana yang benar. Sebelum kita mencari mana penyebab polarisasi, kita harus pahami dulu ya, apa yang disebut atau apa yang didefinisikan dengan polarisasi tersebut. Nah, polarisasi ya, kalau menggunakan bahasa saya sendiri bisa didefinisikan sebagai penyearahan gelombang. Penyearahan gelombang. Nah, berarti gelombang yang bisa mengalami polarisasi itu hanya gelombang yang tidak searah saja yang bisa mengalami polarisasi. Makanya hanya gelombang transversal saja yang bisa mengalami polarisasi, sedangkan gelombang longitudinal yang memang sudah searah itu tidak bisa mengalami polarisasi ya. Gelombang transversal syaratnya. Nah, salah satu gelombang transversal ya yang sering dijadikan contoh di dalam peristiwa polarisasi adalah gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama ya, polarisasi itu bisa terjadi akibat yang namanya absorpsi atau penyerapan. Absorb ya. Absorpsi ya, polarisator. Nah, ini penyebab pertama gelombang transversal itu bisa mengalami polarisasi. Nah, saya coba visualisasikan. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu terjadi akibat ya adanya medan listrik dan medan magnet, sehingga gelombangnya itu tegak lurus seperti ini, ada dua sisi ya. Nah, tegak lurus seperti ini. Oke. Nah, terus karena ada polarisator ya yang diletakkan pada jalannya gelombang elektromagnetik ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, celahnya itu searah seperti ini, maka hanya gelombang yang bisa melewati polarisator ini adalah gelombang yang tidak tegak lurus. Jadi kalau gelombang yang tegak lurus maka akan hilang ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ada gelombang yang warnanya biru dan merah. Nah, yang merah itu kan yang tegak lurus, maka akan habis. Kemudian gelombang yang biru saja nah yang akan nanti terlewatkan ya. Jadi akan dilewatkan seperti ini. Oke. Nah, ini gelombangnya sudah searah. Maka gelombang tersebut atau gelombang elektromagnetik tersebut bisa dikatakan mengalami polarisasi setelah melewati polarisator. Nah, polarisator itu fungsinya apa? Fungsinya sebagai absorpsi atau menyerap sebagian dari gelombang elektromagnetik tersebut, gitu ya. Jadi itu penyebab pertama gelombang transversal bisa mengalami polarisasi. Nah, polarisasi yang kedua itu terjadi akibat adanya pemantulan. Oke. Pemantulan. Nah, kalau saya coba gambarkan, nah ini adalah batas antara dua medium itu. Kemudian yang ini adalah garis normalnya, hanya garis bantu saja. Oke, misalkan ada gelombang elektromagnetik merambat ya saya hapus dulu. Dari indeks bias N1. Nah, indeks bias N1-nya misalkan yang atas ya. Ini indeks bias 1, ini indeks bias 2. Jadi gelombang elektromagnetik tersebut ingin merambat dari indeks bias N1 ke indeks bias N2. Oke. Nah, awalnya gelombang elektromagnetik tersebut tentunya masih memiliki dua gelombang seperti ini yang saling tegak lurus, bagaimana yang sebelumnya kita gambarkan ya.
Jadi masih dua seperti ini. Nah, kemudian ketika gelombang elektromagnetik itu melewati dua medium yang berbeda, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan mengalami dua peristiwa, yaitu pemantulan dan pembiasan, ya. Nah, pemantulannya saya anggap seperti ini, sini ya. Oke. Nah, pembiasannya ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, ada syarat tertentu polarisasi akibat pemantulan ini. Syaratnya adalah ketika cahaya yang dipantulkan, ini yang dipantulkan, dengan cahaya yang dibiaskan itu yang di bawah, itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka akan terjadi polarisasi. Artinya ya, sebagian gelombangnya nanti yang satu akan dipantulkan dan yang satu lagi akan dibiaskan, sehingga gelombangnya terpisah dan menjadi gelombang yang searah atau mengalami polarisasi. Oke. Nah, jadi dua alasan itulah yang menyebabkan gelombang transversal itu mengalami polarisasi, sehingga jawaban yang benar atau alasan yang benar di sini adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, atau jawabannya adalah B.